apa pendapatan yang tanpa perlu usaha keras tapi bisa finansialnya bisa tercukupi. Mungkin itu dari saya kan sebagai ketua pengantar tadi sudah ditunjuk jadi moderator. Apa kira-kira ada yang mau ganti kalau misalnya ada yang kira-kira lebih mampu dari aku? Monggo. Yang kira-kira lebih mungkin bisa mengarahkan lebih ke tepat sasaran. Lanjut. Tidak apa-apa ya. Jadi itu agendanya insya Allah nanti temanya sharing financial freedom. Adapun hal-hal yang perlu nanti akan dibahas, mungkin pembukaannya untuk sebagai bahan wacana apa yang akan kita bahas itu nanti mau kita mulai dari Bapak Joko atau Mas Joko. Jadi apa-apa yang perlu kita bahas di sini mungkin pembukaannya dari Mas Joko. Jadi langsung aja. Sama satu lagi ya. Nanti semua di sini forum berhak untuk berbicara, punya waktu. Jadi kalau bisa jangan malu-malu untuk ngomong. Semuanya yang punya pendapat bagus jangan disimpan, kita tumpahkan di sini sehingga nanti hasilnya bisa barokah. Kondusif nggak kira-kira? Kondusif. Ya, jangan itu ya. Jangan ribut sendiri, jangan ngobrol sendiri. Ketika ada yang berbicara, mohon solid didengarkan. Untuk pertama langsung kita berikan ke waktunya untuk Bapak Joko. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah doa hasani ya rabbana wa syukur asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan rasulullah wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Ya, sesi ini sesi sharing, jadi sudah tadi dibuka sama nasihatnya Bapak, kemudian sama Mbak Win, ketua kerjasama yang baik. Flashback sedikit, jadi kita pernah mengadakan acara di 2018 di Ciwidey, itu cikal bakal terciptanya ini pertemuan keluarga yang di luar wilayah kita. Yang ketiga, yang kedua di Bulakan Beach itu luar biasa menghasilkan salah satu fondasi dasar bahwa kita sudah mulai berinvestasi sawit. Itu di 2021 November kita ketemu di Bulakan Beach, kemudian hasilnya sudah terlihat luar biasa. Itu menjadi dasar kita bahwa dengan adanya pertemuan yang hanya kelihatannya hanya santai-santai saja atau tapi ternyata membawa berkah. Kemudian ini juga menjadi salah satu perayaan ke-50 tahun Bapak sama Ibu. Makanya saya pajang kaosnya itu. Jadi 18 Maret 1974 Ibu menikah. Nanti perayaannya itu di 18 Maret 2024. Berharap Bapak Ibu bisa berangkat umroh bersama mungkin anak-anaknya yang ya rezekinya longgar. Di Bulakan Beach itu Mas Heri memaparkan usaha patungan sawit yang menurut saya itu idenya brilian. Brilian itu tidak pernah terpikirkan oleh saya. Dan kemudian disampaikan, kemudian akhirnya terwujud seperti itu. Kelihatannya bahwa hanya ya sudah kita patungan sawit gini-gini, tapi disadari atau tidak, ternyata uang yang sudah diserahkan untuk membeli kebun sawit itu saya yakin angkanya sudah miliaran, 1,5 kalau nggak salah. Karena Mbak Win pun sudah berani menurunkan uangnya yang banyak. Saya juga cukup senang, bahagia dan menangis ketika 250 juta dia turunkan untuk membeli kebun. Terus Leli, kemudian siapa? Lilis, kemudian Ali. Luar biasa. Udah tanpa bekerja kemudian uang pesangonnya bisa dibelikan. Sudah punya berapa hektar? 4 hektar. Ya.
1,5 berarti kan 3 hektar kalau misalnya itu. Jadi kalau saya hitung-hitung begini, itu asal muasal hanya dari ide yang kecil dan recehan. Tapi angkanya ternyata luar biasa. Karena apa? Kalau kayak Mbak Win sudah punya 4 hektar, kemudian Leli mungkin 2 hektar, Mas Heri mungkin Heri 4 hektar, mungkin Lana 4 hektar. Fajar juga sudah menyusul mau ke 3 hektar, 1,5. Kalau di total-total itu kalau punya bapak, ya banyak. Tapi anak-anaknya sudah memulai dari sekarang. Dan angkanya sana itu kita hitung secara itu kan angka sudah tidak bisa dibohongi bahwa angkanya itu sudah fantastis. Coba kita tanya Lilis, berapa angka yang sudah di luar buat sawit? Ada 200 juta. Luar biasa. Luar biasa, 200 jutaan. Lebih banyak dari saya. Dalam artian bahwa setelah dicampur-campur uangnya semua 1,5 menurut data saya, mungkin validnya Mas Heri lah tahu persis, 1,5 M loh. 1,5 M itu sudah dibelikan kebun sawit yang totalnya sawit kalau tidak salah hampir sekitar 20-an hektar lebih. 1,5 M sudah dibelikan ke kelapa sawit 1,5 M. Kita nggak menyangka ternyata kayaknya biasa-biasa saja tapi 1,5 miliar. Itu udah kalau namanya usaha apapun udah luar biasa. Kemudian tingkat keuntungannya 1,5%. 1,5% itu kalau 1,5 M berapa? Sekitar 18%, berarti per tahunnya hampir 200-an juta. 200-an juta lebih. Berarti per bulannya sekitar 20 juta yang didapatkan dari sawit yang sudah autopilot karena apa sih berjalan. Dalam arti kata CPU berjalan, dia sudah mengikuti aturan. Kayak hari ini Mas Heri transfer kan tidak bekerja. Leli apakah bekerja? Tidak. Lilis juga tidak. Tahu udah dapat klik cuan masuk. Berarti kelihatannya sepele tapi hasilnya luar biasa. Nah, segala sesuatu itu butuh uang. Kayak seperti ini juga butuh uang. Nah, kita membuat sekarang bahwa orang-orang besar bicara masalah ide-ide besar. Kita bersyukur di keluarga yang menjadi Allah memberikan rahmat, memberikan hadiah, memberikan privilege kepada kita. Kita di posisi secara ekonomi ya alhamdulillah tidak ada yang susah sekali. Karena mungkin ada di keluarga-keluarga yang lain mungkin bisa untuk makan saja pinjam. Tapi kita tidak, kita sudah mengarah ke arah investasi yang luar biasa. Nah, kedepannya saya berharap bahwa karena datanya yang tadi di sawit itu sudah 1,5 miliar, udah hampir 20-an hektar, kita berharap nanti ya kalau bisa 100 hektar punya anak-anaknya Bapak. Punya anak-anaknya Bapak itu 100 hektar, berarti harus mengungguli apa yang Bapak punya. Digabung tapi memang. Padahal jika kita sudah punya seperti itu secara pengoperasian, ini lebih gampang karena kendaraannya, pupuknya, semua bisa terkoordinir kalau udah bisa punya serape 100 hektar gitu. Itu yang coba sama-sama kita ini bahwa kelihatannya yang rukun kompak kerjasama yang baik itu salah satu udah kita eksekusi, jadi sudah jalan. Padahal ini menjadi side job, kerjaan sampingan. Kerjaan kita kan kayak misalnya Lana kerjanya dokter, tapi kerjaan sampingan yang hasilnya kita tanya saja mungkin sudah kalau per tahun bisa sampai 20 juta. Nah, kedepannya kita berharap bahwa saya bisa berdiri sendiri, betul bisa berdiri sendiri. Tapi lebih keren lagi ketika orang sukses semua. Itu lebih keren. Sukses sendirian keren, tapi kalau sukses bersama-sama itu lebih keren. 2021 saya bilang seperti itu dan kenyataan di lapangan sekarang terjadi. Karena kita melakukan seperti ini 26 juta pelapon biayanya. Tapi jika tadi satu
18% dari 1,5 ya kecil, hanya 10%-nya. Makanya kedepannya kayak berharap bahwa kayak Rangga ini untuk bisa punya klinik, bisa dia berdiri sendiri, bisa. Tapi lebih keren lagi ketika saham-saham kita masuk. Karena berarti ada ya, berarti ada doa di dalam usaha itu. Dan doanya bukan hanya satu, doanya banyak orang. Jadi mari sama-sama, salah satu dasar bahwa sawit itu sudah menjadi investasi yang luar biasa karena hasilnya bagus, capital gain-nya dapat. Saya usaha sapi untungnya kecil, saya usaha jagung untungnya kecil, saya usaha tetes tebu untungnya kecil. Yang paling aman sawit, resikonya mungkin hanya 10%. Barangnya jelas, ketika butuh dijual bisa. Nah, tapi kedepannya ini menjadi proyek bahwa ini akan tetap jalan, tapi kita kembangkan. Berarti contoh begini, kalau kita mau buka Alfamart bisa, dia hanya butuh dimulai dari 350 juta. Lah kalau kita hanya 50 kali 9 atau 10 orang, tutup sekali itu. BP bisa. Kemudian kita mau buka klinik, kemudian kita mau buka sekolahan, kemudian kita mau buka catering, perusahaan baru yang menurut saya luar biasa. Itu bisa. Itu jadi sama-sama bagaimana peluang kedepannya yang bisa kita garap masing-masing. Karena apa? Kita akan menjadi Usmannya zaman sekarang. Karena emang agama itu butuh uang biar bisa berdiri tegak. Butuh perjuangan itu yang butuh uang. Ketika uang itu kita punya untuk sudah benar-benar financial freedom, kita tidak akan mau ngaji, belum makan bisa. Itu tidak bisa dipungkiri. Saya berharap bahwa sekarang sudah ada keterbukaan ke depannya. Apapun yang punya ide, saya sih mendukung sebenarnya tanah diri digarap. Si Mas Alana itu membuka klinik butuh perintisan pasti bisa 5 tahun, 6 tahun ke depan. Tapi akhirnya anak-anak kita ini yang meneruskan. Karena kalau kita beli kebun sawit ini sebenarnya sudah menjadi jaminan hari tua mereka. Padahal kayak Bapak ini dikasih, kita masih dinaungi sama rahmat Bapak Ibu bahwa mereka masih menemani kita. Itu rahmatnya luar biasa. Jadi yuk sama-sama mari kita buka pikiran kita bahwa yang kuat